Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Wa ahlu sunnati wal jama'ati, dan ahlu sunnah wal jama'ah la yuqaddimuna ala kalamillahi, la yuqaddimuna ala kalamillahi, tidak mendahului kalam Allah, tidak mendahului Al-Quran maksudnya. Wa kalami Rasulullah, wa kalami Rasulullah SAW, dan juga tidak mendahului kalamnya Rasul. Kalam ahadin minan nas, kalamnya seseorang dari manusia. Maksudnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengedepankan atas kalamnya Allah, atas kalamnya Rasul, kalamnya manusia. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengedepankan kalamnya manusia daripada kalamnya Allah dan Rasul. Ada orang berpendapat begini, terus ini yang dikedepankan, mengalahkan Al-Quran dan hadis. Ahlussunnah wal Jamaah enggak begitu. Ulangi lagi, la yuqaddimuna, tidak mendahulukan. Ya, yang lebih enak tidak mendahulukan. La yuqaddimuna, tidak mendahulukan ala kalamillah, atas kalam Allah, wa ala kalami rasulihi, dan atas kalamnya Rasulullah, dan atas kalamnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalam ahadin minan nas, ucapan seseorang dari kalangan manusia. Sudah jelas misalnya tentang masalah jilbab di dalam Al-Quran. Ada seorang profesor mengatakan jilbab itu budaya Arab. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mengedepankan ucapannya profesor mengalahkan Al-Quran. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan. Qala ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ayo coba siapa? As'ul, fadhal. Di hadapan, di hadapan, di hadapan Allah dan Rasulnya. Maha mengetahui dan maha mendengar dan maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillahi wa rasulih, di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Nah, tidak boleh mendahulukan ucapan manusia, pendapat manusia dengan mengalahkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh. Kalau nanti antum membaca perkembangan pemikiran, nggak karu-karuan gitu ya. Tapi ini prinsip harus dipegang. Misalnya ada orang mengatakan Al-Quran itu sudah nggak relevan dengan zaman. Disebutkan di dalam Al-Quran misalnya walid dzakari mithlu haddil unthayain, bagian laki 2 kali lipat daripada bagian wanita. Nah ini barangkali dulu, kata mereka.
Sekarang loh wanita sudah banyak berperan, bahkan lebih banyak berperan daripada laki-laki. Laki-laki menghasilkan uang, wanita juga menghasilkan uang, bahkan lebih banyak daripada lelaki. Masa pembagian warisannya masih separohnya dari laki-laki? Akhirnya sudah nggak relevan dengan zaman. Terus gimana? Ya sudahlah, sama aja. 1 banding 1. Nah, misalnya begitu. Antum pegang prinsip, itu pendapat orang dengan akalnya dan argumentasinya. Sementara Allah yang mengetahui manusia dan kehidupannya karena dia yang menciptakannya, dan tentu dia yang paling tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat, sehingga dia saja yang berhak menetapkan syariat satu-satunya yang menetapkan syariat, maka tidak mungkin ketentuan Allah, syariat Allah dikalahkan oleh sistem kehidupan. Tapi sistem kehidupan yang harus ngikut ketentuan Allah. Sistem kehidupan bisa saja berkembang berubah-ubah. Makanan bisa saja berkembang berubah-ubah. Kondisi zaman bisa saja berubah-ubah. Bukan kemudian syariat yang ikuti perubahan-perubahan itu. Tapi perubahan-perubahan itu yang harus ikuti syariat. Ya. Jadi tidak mengedepankan pendapat siapapun, mengalahkan pendapat Allah dan mengalahkan kalam Allah dan sabda Rasulnya. Nanti kalau antum baca perkembangan pemikiran, waduh, enggak karu-karuan. Harus tahu prinsipnya terlebih dahulu, biar enggak kena syubhat. Ya, biar tidak terkena syubhat. Lanjut. Wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui. Mereka siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui bi anna taqadduma baina yadayillahi wa rasulihi minal qawli 'ala Allahi bighairi ilmin. Wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui bi anna taqadduma, bahwasanya mendahului, baina yadayillahi wa rasulih, di hadapan Allah dan Rasulnya, minal qawli 'ala Allahi bighairi ilmin, minal qawli termasuk ucapan 'ala Allahi atas Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Boleh enggak berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Boleh? Boleh. Enggak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah haruslah dengan ilmu. Berbicara tentang Allah haruslah dengan apa yang dia informasikan tentang dirinya. Kalau hal-hal yang dia tidak informasi tentang dirinya, kita nggak boleh berbicara. Namanya kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu dilarang. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an taqulu 'ala Allahi ghairal haqq. Ya. Jadi yang dilarang oleh Tuhanku ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, mendahulukan pendapat orang lain atas kalamullah, atas sabda Rasul, itu kategorinya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena dia yang menciptakan manusia dan kehidupannya, maka yang paling tahu mana yang maslahat dan mudarat untuk manusia dan kehidupannya, sehingga dia satu-satunya zat yang menetapkan syariat, maka kita sami'na wa ta'na. Bagaimana kemudian kita mengalahkan ketentuan Allah gara-gara pendapat kita, gara-gara pandangan seseorang? Nggak bisa. Itu berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa min tasjinis syaitani. Ini bagian, wa huwa, dan dia, min, dari tasjinis syaitan, penghiasan setan.
Jadi setan yang menghiaskan demikian. Setan yang menghiaskan demikian. Sehingga sesuatu yang mungkar dihiaskan oleh setan di dalam pemikiran kita, loh, iya ya, kok kayaknya benar gitu ya. Iya, kayaknya benar ya. Misalnya tadi, wah itu sudah nggak relevan dengan zaman. Laki-laki 2 kali lipat daripada wanita dengan alasan dan argumentasi ini dan ini. Oh iya, kayaknya benar ya. Nah, itu tazyinus syaitan. Hiasan dari setan. Jadi setan menghias-hias. Yang dimaksud tazyinus syaitan, setan menghias-hias. Sesuatu yang munkar dikesankannya bagus. Sesuatu yang batil dikesankannya hak. Tazyinus syaitan. Apa bedanya tazyin dengan zain? Zainuddin, tazyin. Ada bedanya? Yo enggak ada. Sama-sama akar katanya sama. Ya. Yang penting kalau akar katanya sama, enggak bingung. Antum sering bilang Zain. Enggak. Enggak ya? Oh, antum bukan orang Arab ya. Orang Arab bilang Zain. Zain itu artinya Zain. Hah? Apa? Mazen. Apa mazen? Masin. Mazen. Loh. Zen bagus. Kalau orang Mesir bilangnya zih. Orang Mesir bilangnya zih. Zih ent. Zih inta. Lanjut. Wal aqlus sarihu indahum yuwafiqu an-naqla as-sahiha. Wal aqlu as-sarihu. Diantum as-sarihu, iya. As-sarihu apa as-sahihu? Soreh. Sahih. Soreh. Wal aqlu as-sarihu. Dan akal yang jelas. Soreh, jelas. Wal aqlu as-sarihu. Dan akal yang jelas. Indahum, menurut mereka. Menurut siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Yuwafiqu, sesuai, nepatin, menepati, sesuai, menepati, ngepasin. Nah, apa bahasa Indonesianya? Sesuai, menepati, ngepasin. An-naqlas sahiha, nakal yang sahih, dalil yang sahih. Artinya nggak akan bertentangan akal yang sehat dengan dalil yang sahih, nggak akan bertentangan. Nggak akan bertentangan. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, pengertian akal yang sehat adalah yang tidak menyelisih syariat, itu akal sehat. Kalau dalam kesehatan, akal yang sehat adalah mensana in corpore sano. Ya. Hah? Iya. Antum nggak tahu? Antum tahu? Bahasa apa itu? Mensana in corpore sano. Nah, jadi wal aqlus sarihu, dan akal yang sarih indahum, menurut mereka, yuwafiqu an-naqlas sahih, sesuai, nepatin, ngepasin dalil yang sahih. Jadi gak akan mungkin akal yang sehat nyelisihin syariat. Sehingga jelas urusannya. Oh, nyelisih syariat, gak waras. Nyelisih syariat, gak waras. Gampang. Lu kok gak waras? Ya Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan makhluk dengan kehidupannya, kemudian menetapkan syariat sebagai aturan-aturan untuk kemaslahatan. Lo kok ditentang? Berarti yang menentang berarti nggak waras.
Nyambung antum? Nah, jadi akal yang sehat itu tidak mungkin menyelisihi dalil yang sahih, tidak mungkin. Ini prinsip. Jangan kemudian digoyahkan macam-macam. Karena kalau antum mengikuti pemikiran orang-orang liberal, ya nggak karu-karuan. Kalau antum sudah tahu prinsip ini, nggak waras gitu aja. Masa hukum Allah ditentang? Allah menyatakan agama yang diterima apa? Islam. Mereka bilang semua agama sama, kan nggak waras. Sekarang begini wis, suatu ketetapan yang dinyatakan oleh para ahli. Para ahli mengatakan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ada orang yang mengatakan, oh enggak, dari tempat rendah ke tempat tinggi. Enggak waras. Kecuali ada daya yang menekan, ya. Kalau enggak ada apa-apa ya normalnya seperti itu. Berarti enggak waras, menyelisih ahli. Lah ini bukan menyelisih ahli, menyelisih siapa? Allah. Makanya al-aqlus sarih, akal yang jelas. Indahum, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yuwafiqun naqla as-sahih. Sesuai dengan dalil yang sahih. Wa indal iskali, dan ketika ada iskal, keruwetan. Iskal itu kesulitan, ruwet. Iskal, masalah. Iskal, masalah, problem, ruwet. Antum kalau misalnya melihat permasalahan, pokoknya semrawut, muskilah, repot, ruwet, fi iskal, ruwet. Antum kayak mondar mandir, yahi, fi iskal, ada problem, fi iskal, ya ruwet ini. Si ini nangis, bingung saya. Misalnya, iskal. Nah, iskal itu ruwet, problem, kesulitan. Wa indal iskal, dan ketika ada kesulitan, ada masalah, yuqaddimuna naqla, mereka mengedepankan dalil, wala iskal, dan tidak masalah. Selesai. Ada masalah, kok akal dengan dalil kok kayak bertentangan, langsung tegas ngambil dalil dan gak pernah ada masalah. Jadi yuqaddimuna naqla, mengedepankan dalil wala iskal, dan gak ada masalah. Sudah, kalau ngambil dalil berarti sudah selesai. Yuqaddimuna an-naqla wala iskal, mengedepankan dalil dan gak ada masalah. Sudah selesai. Final sudah, kalau ngambil dalil sudah final. Jadi enggak kemudian larut. Wah ini dilihat dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Waduh, bulat gitu ya. Sekarang dalil menyatakan bagaimana Nabi mencontohkan peribadahan. Yang Nabi contohkan itu kita amalkan. Yang Nabi tidak contohkan sudah selesai. Ada apa Nabi nggak mencontohkan kita bikin-bikin? Wong kita sudah berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah berikrar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kenapa kita tidak mencukupkan dengan apa yang dia contohkan? Ya kita mencukupkan, kita sudah berikrar dia utusan Allah kok. Lalu kenapa pusing-pusing yang tidak dicontohkan, ribut, bingung? Wah, dari sisi sosial gini. Waduh, apalagi dari sisi gini, dari sisi sini. Wah, jadi ini nggak apa-apa meskipun nggak ada contohnya dari Nabi. Ruwet. Nah, ketika ruwet semacam itu, mengedepankan dalil wala iskal. Yuqaddimuna an-naqla wala iskal. Wadah? Yuqaddimuna an-naqla wala iskal. Mengedepankan dalil, nakal itu dalil ya. Nakal. Kalau akal, Jadi bedanya nun sama ain. Yuqaddimuna an-naqla, mengedepankan dalil.
wala iskal, dan tidak ada masalah. Selesai sudah. Li'anna naqla karena dalil layati bima yastahilu 'alal aql ayataqabbalahu. Li'anna naqla karena dalil layati tidaklah datang bima dengan apa yastahilu 'alal aql yang mustahil bagi akal ayataqabbalahu untuk menerimanya. Wa innama yati bima tuharu fihi al-uqulu. Wa innama tetapi yati dalil itu datang bima dengan apa tuharu bingung fihi di dalamnya al-aqlu al-uqulu akal. Dalil tidak pernah datang dengan sesuatu yang akal memustahilkan. Dalil tidak pernah datang dengan sesuatu yang akal menolaknya. Justru dalil datang untuk menjadi solusi ketika akal bingung. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil tidak pernah datang dengan sesuatu yang akal tidak bisa menerimanya. Enggak pernah. Dalil datang dengan perkara-perkara yang akal menerimanya. Jadi dalil itu datang justru sebagai solusi ketika akal bingung. Wa innama ya'ti bima tuharu fihi al-uqul. Tapi dia datang dengan apa yang akal bingung. Wal aqlu yusaddiqu an-naqla fi kulli ma akhbara bihi wala aksa. Wal aqlu dan akal yusaddiqu mempercayai. Wal aqlu dan akal yusaddiqu mempercayai an-naqla dalil fi kulli di dalam setiap ma apa akhbara bihi yang dia memberitakannya. Jadi akal itu mempercayai setiap apa yang dalil beritakan. Akal mempercayai setiap apa yang dalil beritakan. Wala aksa bukan sebaliknya. Wala aksa bukan sebaliknya. Dalil harus membenarkan setiap pandangan akal. Bukan, itu keliru, kebalik. Bukan dalil membenarkan setiap pandangan akal, bukan. Tapi akal harus membenarkan setiap apa yang dikatakan dalil. Wadah? Jangan dibalik. Ini prinsip. Ini prinsip. Maka dengan prinsip ini Ahlussunnah wal Jamaah selalu tepat. Kalau ini prinsip tidak dipegang, ya sudah. Campur aduk ajaran nggak karu-karuan karena didasarkan pada akal. Ada berapa akal manusia? Ini pandangannya ini ada pandangannya ini, pandangannya ini. Semeraut pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan. Hancur minah. Hancur minah, hancur minah. Jadi ajaran nggak karu-karuan. Kalau patokannya akal, ada berapa jumlah akal? Sesuai dengan jumlah manusia yang ada. Maka yang betul, akal membenarkan setiap dalil. Bukan dalil membenarkan setiap pandangan akal. Maka di sini disebutkan, wal aqlu yusaddiqu an-naqla. Wal aqlu akal yusaddiqu an-naqla membenarkan dalil fi kulli ma akhbara bihi di dalam apa yang setiap dia beritakan. Dia itu dalil dalam setiap apa yang dalil beritakan, wala aksa bukan sebaliknya. Mirza mana bukunya? Ambil. Nanti antum kurang bisa ngikutin. Oh, nanti nggak bisa coret-coret. Nanti nggak bisa coret-coret. Nah, biar bisa nulis-nulis.
Lanjut. Dari sini paling nggak itu sudah tahu. Semua orang Islam mengatakan dalil sumber hukumnya apa? Al-Quran dan hadis ya. Tapi kenapa kemudian ada kesimpulan yang macam-macam? Kenapa? Ya kayak gini. Ada yang tidak mengambil prinsip ini. Sehingga akalnya dikedepankan karena dengan data-data akal misalnya, dengan pemikiran. Lo dalilnya gimana? Ini dalilnya nggak sesuai nih, nggak relevan. Akhirnya kan begitu. Makanya di prinsip akal yang sehat adalah yang sesuai dengan dalil. Kemudian kalau ada masalah keruwetan, mengedepankan dalil dan sudah selesai lah iskal, sudah final. Kemudian gimana lagi? Akal tidak datang, dalil tidak datang dengan perkara yang akal menolak. Justru dalil datang sebagai solusi ketika akal bingung. Karena akal terbatas. Akal perangkat yang ada pada manusia memang tertinggi jika dibandingkan dengan hewan. Karena hewan tidak dikasih akal. Yang melebihkan manusia dari hewan adalah akal. Tapi akal itu ada batasan-batasan. Oleh karena itu butuh dalil sebagai solusi. Sehingga dalil datang ketika akal bingung. Oleh karena itu, akal harus membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh dalil. Jangan dibalik. Wala aksa. Wala aksa. Antum kalau bilang, wah itu kebalikannya tuh al-akas. Hakada saya, la al-akas. Apakah seperti ini? La akas, tapi sebaliknya. Akas, ain kaf sin, akas. Misalnya teman antum bilang, kalau habis subuh enaknya minum kopi daripada minum jahe. Lah al-akas. Enggak, tapi kebalikannya, enakan jahe daripada kopi. Lah al-akas. Akas itu kebalikannya. Al-akas. Ya. Akas, ain kafsin kebalikannya. Akas. Yang bagus motornya saya apa motornya Mas Indar? Motornya Mas Indar. Lah akas. Motor saya lebih bagus. Misalnya. Akas. Akas. Gampang ingatnya, gampang. Akas. La bal aksu dzalika. Oh enggak, malah kebalikannya. Aksu dzalika. Akas. Antum banyak kosakata ini. Lanjut. Asal antum praktekkan, antum bukan sekedar bahasa pasif, bahasa aktif pun. Kalau antum praktek ya praktek. Apa bikin peraturan, nggak boleh ngomong sama saya kecuali bahasa Arab. Bikin peraturan ya. Nah, saya nggak akan melayani kecuali bahasa Arab. Tuafikun, antum sepakat, tuafikun. Tadi kan kita bilang yuafiku, menyepakati. Anda praktekkan, antum tuafikun, sepakat. Oh berarti tua bangka. Kalau nggak tua pikun, apa kalau nggak tua pikun? Tua bangka. Kalau orang Sunda nggak bisa fa, nggak bisa fa. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang f? Fitnah itu. Mana orang Sunda? Bukan Sunda. Pak Hendy yang di kantor kan Sunda, Bogor dia. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang f? Fitnah itu. Lanjut. Wala apa ini?
Apa? Wala yuqalliluna min sya'nil aqli. Wala yuqalliluna min sya'nil aqli. Ana mau nanya sama antum. Sorobnya jalan apa enggak? Yuqallil itu apa? Antum pernah dengar qalil? Qalil apa? Sedikit, kecil kan qalil ya. Yuqallil wala yuqalliluna min sya'nil aql. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memandang kecil, tidak memandang sedikit peran akal. Wala yuqalliluna min sya'nil aql. Mereka tidak memandang sedikit keberadaan akal. Jadi yang tadi kita sampaikan di awal bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah memandang remeh akal. Wala yuqalliluna fi sya'nil aql. Enggak memandang remeh akal, enggak. Fahuwa manatut taklifi indahum. Fahuwa maka dia akal manatut taklifi, patokan taklif indahum menurut mereka. Dikatakan sudah mukallaf sehingga terkena beban syariat, mendapatkan pahala atau dosa. Kalau sudah apa? Mukallaf. Patokannya apa? Akal. Kalau ditandai dengan usia, biasanya usia sekian, kan begitu. Tapi sesungguhnya patokannya adalah akal. Ketika sudah mulai tamyiz, ngerti ini duit, ini kertas, duit disimpan, jangan hilang. Kalau kertas boleh tergeletak, itu sudah mulai tamyiz. Itu patokannya apa? Tamyiz seperti itu. Berarti apanya yang jalan? Akal. Tamyiz. Kemudian misalnya apa namanya? Sebelum tamyiz kan segala karu-karuan ya di kasur, pipis di kasur kan gitu ya. Kan antum dulu begitu sebelum tamyiz ketika balita. Nah, di atas balita mah mau pipis, ngerti, pasti ada tempatnya. Itu udah mulai tamyiz. Itu yang berjalan apa? Akal. Nanti sampai mukallaf sehingga dikatakan baligh. Sudah sampai urusannya, dapat dosa dia, dapat pahala dia gitu. Manatnya apa manatnya? Patokannya apa? Akal. Jadi Ahlussunnah tidak meremehkan keberadaan akal. Wala yuqalliluna min sya'nil akal. Bal huwa manatut taklif indahum. Tapi dia patokan taklif menurut mereka. Walakin yaqulun innal aqla la yataqaddamu ala syara'. Tetapi yang Ahlussunnah katakan adalah sesungguhnya akal tidak didahulukan atas syariat. Wa illa lastaghna al khalqu anir rusul. Kalau tidak, niscaya makhluk tidak butuh rasul. Walakin ya'malu dakhila dairatihi. Tetapi dia berbuat di dalam daerahnya. Dairah itu lingkaran. Dairah lingkaran. Tetapi dia berbuat di dalam daerahnya, dalam lingkarannya. Walihada summu ahlus sunnah listimsakihim wa tiba'ihim wa taslimihim al-mutlaq li hadin nabi. Walihada, dan untuk ini summu, mereka dinamai ahlus sunnah. Walihada, dan untuk ini summu, mereka dinamai ahlus sunnah. Listimsakihim, karena berpegang teguhnya mereka, watiba'ihim, dan mengikutinya mereka, wataslimihim, dan menerimanya mereka, al-mutlaq, secara mutlak, yang mutlak, lihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Paragraf ini paham nggak maksudnya? Perlu disyarah? Yahtaj syarah? Do you need the explanation? Ahlussunnah wal Jamaah tidak meremehkan peran akal. Karena memang akal itu patokan taklif. Tetapi yang Ahlussunnah katakan, yang Ahlussunnah ajarkan, akal jangan mendahului syariat. Kalau dibenarkan akal mendahului syariat, buat apa makhluk butuh Rasul? Allah nggak akan butuh Rasul. Allah akan butuh Rasul. Allah nggak akan kirim Rasul. Karena manusia biar berbuat dengan akalnya. Kenyataannya Allah kirim Rasul. Karena nggak bisa manusia semata-mata dengan akalnya. Jelas? Nah, tetapi akal itu hendaknya berbuat di dalam ranahnya. Walakin akan tetapi ya'malu, dia berbuat, dia bekerja dakhila dairatihi, di dalam daerahnya, di dalam lingkarannya, di dalam ranahnya, di dalam wilayahnya. Akal jangan masuk-masuk ke wilayah syariat. Itu urusan Rasul sudah menjelaskan. Akal berbuat di dalam ranahnya. Apa yang bukan ranahnya? Apa yang bukan ranahnya akal jangan masuk-masuk ke sana. Allah mengatakan orang kafir di mana? Berapa lama? Ya sudah itu diterima, itu syariat. Ada apa kemudian dengan akal? Loh, selama-lamanya. Loh, padahal lo berbuat kafir cuma 70 atau 80 tahun. Kok neraka selama-lamanya? Loh, katanya Allah adil. Akhirnya ngotak-ngatik. Oh, enggak boleh. Akal berbuat di ranahnya akal. Jangan memasuki wilayah syariat. Clear? Clear? Nah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah bukan meremehkan keberadaan akal. Bagaimana meremehkan keberadaan akal? Sementara akal adalah patokan taklif. Tetapi yang Ahlussunnah katakan, yang Ahlussunnah tegaskan, akal jangan mengalahkan syariat. Kalau akal boleh mengalahkan syariat, niscaya Allah tidak akan mengirimkan Rasul. Gak usah kirim Rasul, manusia bisa dengan akalnya. Clear? Nah, itu. Jadi akal bekerja di mana? Wilayahnya saja. Akal bekerja di wilayahnya saja. Dengan alasan inilah orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini disebut Ahlussunnah wal Jamaah, karena konsisten mereka, karena berpegang teguhnya mereka, mengikutinya mereka kepada petunjuk Nabi. Nggak akan kemudian petunjuk Nabi dikalahkan oleh akal, oleh wawasan, oleh pandangan. Enggak. Saya disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kuatnya mereka berpegang teguh. Oleh karena itu perkuat prinsip ini. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Clear? Clear? Nah, nyambung apa enggak? Nyambung. Keluar dari pembahasan. Tapi masih ada kaitannya. Akal itu perangkat yang paling hebat yang Allah kasihkan kepada manusia. Dan itu yang menjadikan manusia menaklukkan dunia, alam semesta. Sebenarnya secara kekuatan, Mas Faiz sama macan kuat mana? Kuat macan, tapi macan bisa ditaklukkan. Bisa ditaruh di kebun binatang jadi tontonan. Padahal secara kekuatan lebih hebat macan. Kemudian secara fisik lebih kuat mana Mas Krishna dengan gajah? Gajah itu dengan belalainya gini, dengan belalainya melempar kayu. Antum bisa dengan tangannya melempar kayu. Tapi manusia dengan akalnya hebat. Gajah ditundukkan, disuruh menghibur orang. Sirkus, ya. Itu contoh-contoh. Besi kalau ditaruh di laut gimana? Lempar besi ke laut gimana? Tenggelam.
atau berkarat. Tapi orang dengan akalnya gimana biar gak tenggelam? Jadi kapal mengangkut tontonan barang. Dan gimana tidak berkarat? Dengan akal. Akal itu luar biasa. Akal itu luar biasa. Nah, akal yang hebat seperti itu, saya bertanya, sehingga menjadikan manusia unggul dari makhluk yang lainnya, pertanyaannya, apakah akal itu sempurna puncak? Apa ada kelemahan-kelemahan? Mencapai puncak kesempurnaan apa ada kelemahan-kelemahan? Dalilnya sangat banyak, faktanya sangat banyak. Akal itu terjadi kelemahan, ada kelemahan-kelemahan. Saya kasih contoh. Terlalu banyak contoh. Misalnya begini. Kemarin yang rame-rame masjid jaga jarak, harus vaksin, apa-apa. Itu ada apa? Ada apa? Loh, ada apa? Jangan ke masjid. Jangan ke masjid, jaga jarak. Pakai vaksin, pakai masker. Hand sanitizer. Itu ada apa? Virus corona. Saya bertanya, orang-orang yang ahli di dalam masalah virus, apa namanya ahli di dalam masalah virus? Ahli virus namanya apa? Virologi. Sepakat nggak pandangannya terhadap masalah virus corona? Saya bertanya, nggak sepakat. Padahal itu ranahnya mereka. Tapi nggak sepakat. Baik, sekarang ini dokter spesialis. Artinya kan sudah sangat spesial di dalam bidangnya. Ini juga iya. Kemudian ada permasalahan yang sama. Apakah selalu sepakat? Kadang ada perbedaan pendapat. Itu padahal masih apa? Masih ranahnya. Iya, masih ranahnya. Terjadi silang pendapat, itu masih ranahnya. Lah, untuk menghadapi perkara-perkara yang sesungguhnya masih ranahnya, masih wilayahnya, itu saja terjadi silang pendapat, kok bisa-bisanya memasuki wilayah yang bukan ranahnya. Syariat itu bukan wilayah akal. Syariat itu wilayah Allah Azza wa Jalla. Ya dalil-dalil itulah syariat. Jadi nggak ngutak-ngutik syariat dikalahkan nggak bisa. Wong sampean akal, mana akalnya? Sampean lu akal. Untuk ranahnya sampean saja sampean terjadi silang pendapat, ada kelemahan, ada kekurangan. Lo kok memasuki wilayah yang bukan wilayahnya, wilayah syariat. Oleh karena itu, akal terhadap dalil gak usah macam-macam. Cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Clear? Nah, dengan alasan inilah orang-orang yang demikian disebut ahlus sunnah. Karena berpegang teguhnya mereka. Karena kokohnya mereka. Karena mengikutinya mereka. Karena itibanya mereka kepada petunjuk Nabi, kepada dalil-dalil. Oke? Nah, ini sarahnya panjang ya. Sarahnya panjang sekali. Asyarah tawil. Lanjut. Qala Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Kasih waktu 1 menit mencoba menerjemahkan. 1 menit semuanya. Yang di rumah juga 1 menit. Kalau ada kosakata belum tahu, kasih tahu apa? Nah, apa istajaba yastajibu? Antum pernah mendengar? Jawab pertanyaan saya, pernah mengatakan jawab. Apa bedanya jawab dengan ajaba yujibu?
Jadi letaknya di sorofnya memang. Dari ujian kemarin, ujian tarjamah lafdhiyah di ayat Al-Qur'aniyah menunjukkan memang sorofnya masih sangat jauh. Karena ada yang nggak bisa sama sekali di antara teman-teman ini. Ya memang belum belajar, yang belum belajar. Yang sudah belajar ada yang dapat 100. Ya, penguasanya sudah lebih bagus. Ya, hawa nafsu, hawa jamannya ahwa. Apa lagi? Apa? Adol. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dal. Tulalah. Nah, adol yaitu pola pola yang berbeda, wazan yang berbeda. Adol. Apa lagi? Sudah? Yang di rumah gak ada yang nanya? Sudah, siapa mencoba siapa? Saya mencoba terjemahkan. Mas Andika, tafadhol. Fa illam yastajibu. Maka jika mereka tidak menjawab kepadamu, fa'lam, maka ketahuilah annama bahwasanya apa yattabi'una yang mereka ikuti ahwa'ahum adalah hawa-hawa mereka. Man adallu mimman ittaba'a, dan siapa yang lebih sesat daripada yang mengikuti hawanya di ghairi hudan minallah, dengan tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ya, insyaallah. Fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak menjawab, maka jika mereka tidak menerima, maka jika mereka tidak merespon, apalagi bahasa Indonesianya, maka apabila mereka tidak memenuhi, laka bagimu wahai Nabi SAW. Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan, tapi mereka gak menerima, mereka gak merespon, mereka gak menjawab. Fa'lam, maka ketahuilah wahai Muhammad SAW. Annama, sesungguhnya yattabi'una, mereka ngikuti hawa nafsunya. Berarti kalau nggak ngikuti seruan Nabi, ngikuti apa? Hawa nafsu. Kalau nggak ngikuti dalil, berarti ngikuti hawa nafsu. Waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat? Mimman, dari orang ittaba'a, yang mengikuti hawanya, bi ghairi hudam minallah, bukan petunjuk Allah. Siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih sesat daripada orang ikuti hawa nafsunya, bukan ikuti petunjuk Allah? Siapa yang lebih sesat? Bi ghairi, tanpa, bi ghairi hudan, tanpa petunjuk. Jadi siapa yang lebih sesat daripada orang yang ikuti hawa nafsunya? Bi ghairi hudan, bukan petunjuk minallah. Jadi diikuti apa? Hawa nafsunya, bukan dalil. Siapa yang lebih sesat? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab karena sudah jelas. Yaitu yang paling sesat. Orang yang ikuti hawa nafsu meninggalkan petunjuk. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Ulahnya mereka ngikuti hawa nafsu, nggak ngikuti petunjuk. Akhirnya masuk kategori orang-orang zalim. Ya, ini insya Allah paragraf ini jelas ya, bahwasanya tercela tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti hadis, tidak mengikuti Al-Quran, tercela. Karena sesungguhnya yang diikuti apa? Hawa nafsunya. Maka Allah pertanyakan, adakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu, daripada yang mengikuti dalil? Nah, dari sini kesimpulan lebih ringkas lagi, kebalikannya panas apa? Dingin. Kebalikannya terang, gelap. Kebalikannya utara, selatan. Kebalikannya tinggi, pendek. Kebalikannya besar, kebalikannya petunjuk, ke hawa nafsu. Kebalikannya petunjuk, ke hawa nafsu. Jadi kalau nggak ngikuti petunjuk, berarti ngikuti hawa nafsu. Nah, sampai sini dulu. Jazakallahu khairan. Ada disampaikan? Enggak ada ya. Ada berapa orang ikut? 3? 5? 2? 25. Nah, ada selesai waktunya. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.